Sadayana, hari ini emak mau panen jengkol. Jengkol itu kesukaannya emak. Aduh, tuh emak udah bawa karaje, udah bawa ini nih buat nyogrok jengkolnya. Nanti mau naik. Sadayana, udah beberapa hari ini teh, emak pengen banget makan jengkol. Emak udah punya inceran pohon jengkol yang lagi banyak buahnya. Tata di pinggir sawah. Tadi emak udah izin sama yang punya pohon. Mantap, loba pisan euy jengkolna. Tinggal emak sodok-sodok pakai galah atau gantar ini mah. Eta mulai pada jatuhan jengkolna. Paling banyak kameramen. Sebenarnya ini teh aya karung. Cek dulu isina. Biasanya karung yang ditinggal di pinggir sawah gini teh suka ada isi sampahnya. Ya Allah ini. Keluar deui mah. Gusti Nu Agung, alhamdulillah ada Bunda Iin. Ternyata ini ular hasil tangkapan Bunda di sekitar kampung. Bunda Iin ini sering membantu warga yang di daerah rumahnya butuh penyelamatan ular. Pantas aja dapat julukan Ratu Venom alias si Ratu Ular. Ingat ya Sadayana, ini teh berbahaya. Cuman bisa dilakukan oleh ahlinya seperti Bunda Iin. Ular sanca memang tidak berbisa, tapi gigitannya bisa meninggalkan luka yang besar. Lilitannya malah yang sangat berbahaya, bisa bikin badan kita remuk. Ini udah kena satu, masih ada satu lagi yang belum. Lagi yang belum? Ya. Apa di habitatnya udah nggak ada itu ya, udah tercemar, nggak ada hutan gitu ya? Ada makanan. Udah deket itu Bun? Udah aman. Aman? Ya. Ya udah, kalau Bunda suka sama jengkol, kita metik bareng. Nanti emak masakin. Kita berdua ya, enggak pakai rojok-rojokan aja. Apa ya? Pakai Ganeng, gantar. Mak. Enggak lah. Pakai WC tadi cangkeun. Ya WC lah. Baik. Bunda yang satu ini teh benar-benar super deh ya. Selain bisa nangkep ular-ular berbahaya, Bunda juga bisa manjat pohon jengkol. Sok Bunda, sodok terus jengkolnya ya. Ulu Sadayana, daripada mainan sama ular, mending emak masak aja deh. Yang paling penting Bunda Iin udah berhasil bikin emak berani ngadepin ular. Amit-amit kalau sampai ketemu beneran di hutan mah. Sok atuh Bun, hayu ikut masak sama emak. Sadayana, emak sekarang mau masak jengkol balado. Ternyata Bunda Iin juga suka jengkol, sama kayak emak. Ini emak mau kasih resep balado jengkol yang anti ribet, anti gagal. Cukup siapin bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan penyedap alami seperti gula, garam, dan gula merah. Jangan lupa pakein tomat juga ya. Jengkol ini sebaiknya jangan dikonsumsi terlalu sering ya Sadayana. Cukup pas lagi ngidam atau pengen aja. Soalnya makan jengkol terlalu sering dan banyak nggak bagus buat ginjal. Nah kalau bumbu cabai baladonya udah halus, sekarang emak mau goreng dulu jengkolnya ya Sadayana. Kalau si jengkol gus berubah warna kekuningan, tandanya udah cukup. Tiriskan dulu ya. Angkat jengkolnya, terus sisa minyaknya dipakai buat tumis jengkol balado. Harum pisan euy. Kalau tumisan balado udah kecoklatan, langsung masukin jengkolnya deh. Tumis-tumis selama 10 menit, langsung siap disantap pakai nasi hangat jeung lalaban cobek. Ini baru mantap surantap Sadayana. Kameramen dah macem nih. Hayo Bunda, cobain masakan emak tuh. Jengkol balado hasil manjat pohon hari ini.
Kalau jengkol sama sambal tanpa lalaban mentah tuh kurang abdol sadayana. Mak mau gandul yang mentah, daun gandul. Gandul apa tahu? Gedang. Ya, tahu mah gandulnya. Gedang. Ini tuh ada berupa jenis sayuran lalaban. Ada gandul, ada apa itu? Apa, Mbak? Taspong. Taspong. Ini taspong ya? Keliung. Itu keliung. Oh, ini keliung. Ini keliung, daun gandul, taspong. Rantek. Semuanya rentak rantek ini. Oh, ya? Semuanya. Mak mau coba dulu daun gandul, nak. Aduh, kemarin pare ini daun gandul, Bunda. Selamat makan, kameramen mau? Sadayana, emak nggak tanggung jawab ya kalau semuanya pada ngiler lihat jengkol balado sama lalaban ala emak enak. Daripada ngiler, mending cus langsung masak atau beli ke warung yang udah matangnya. Sadayana, pagi-pagi mau dari riweuh nih. Itu si Adani minta tolong buat benerin genteng warungnya. Jenama gentengnya teh bocor gara-gara hujan terus dari kemarin. Mau ngoper gentengnya dari bawah biar Adani yang benerin di atas. Eta kan si Manggani pasti mau ngantar ikan. Tangganya jatuh, Mak. Jangan ditinggalin, Mak. Aduh, iya kumaha nya teh jauh ya Allah. Aduh. Nasaha ieu? Kebetulan ada sepeda, Ma pakai hula ah. Ma mau kejar Manggani. Aya naon sih beli gandeng? Aya naon? Aduh, kumaha ieu motornya teh mending ngebut, Ma susah ngejarnya. Aduh. Ma harus lewat mana ya biar bisa nyegat Manggani? Tapi kalau Ma motong jalan nanti malah ketinggalan jejak. Hah, ikutin welanya. Untung ada si Teteh di depan nyegat Manggani. Giliran yang gelis weh, baru deh dia berhenti. Dasar aki-aki loba gaya. Si emang digorok-gorok tengah liuk-liuk udah capek emang. Tadi abi ngamusik. Kumaha sih? Ya lebar lauk ya meni ageung lagrang. Nuhun ya mah tos wartosannya. Mama lega lah ya. Ikannya udah bisa dibalikin ke Manggani deui. Manggani teh biasa nganter ikan ke tempat pembuatan ikan asin jambal roti. Ma mau ikut ah? Urang di sana katuh heula ka ditu mah nya. Yung ngiring heula sakedap. Ayo. Ka Pameng. Sadayana mah udah di tempat pembuatan jambal rotinya nih. Iya mah, ikan aslin asli ti Pangandaran. Tah tingali. Seger pisannya ikannya. Oh, satunya. Kok bang bantuan? Pada uih heula. Kela uih ka mana? Pada uih katos beres. Bantuan. Lapan dari terus pasti lauk ku abi. Kan kok mah terus ditulungan. Mun tapi bantuan we heulanya. Mau bantuan dia malahan lauk. Biasanya Ayo si emang. Kalau emak tuh mak pelulungan itu lauk flagrant. Emang tak olahan di kaki ya kumaha si emang teh. Ih. Mentawekeun pisan ieu jamak teh. Halo, baru mau pulang mah diminta bantuin bikin ikan asin. Ya udahlah, kena naon. Nami dage ngebantu. Jadi kieu sadayana. Ikan-ikan ieu dikirim dari luar kota. Soalnya lagi nggak musim ikan di Pangandaran.
Ikan yang biasa dibuat jambal roti biasanya teh ikan manyun. Salah maksudnya teh ikan manyung. Bisa juga pakai ikan kadukang sama ikan utik. Itu tuh ikan-ikan yang ada kumisna. Sehari bisa dikirim 3-4 kuintal. Kalau lagi banyak pesanan mah bisa lebih dari itu atuh. Ma lagi bantuin nyangin ikannya nih, dibersihin terus dibelah. Abis itu ikannya dicuci sampai bersih. Terus direndam garam di bak gede. Ikan asin jambal roti teh ada 2 jenis, yang biasa sama yang super. Kalau yang biasa perendamannya cuma semalam, habis itu dijemur. Ya kurang lebih 2-3 hari. Udah itu bisa dimakan atau dijual deh. Sadayana tinggal ini, tempat penjemuran ikan asin jambal roti. Ikannya teh disusun sejajar kayak gini tah, di atas para bambu. Ulah ditumpuk jemurnya, kudu satu-satu biar keringnya merata. Makanya tempat jemurnya panjang pisannya. Jemurnya 2-3 hari tapi tergantung panasnya juga. Nih, udah nih kameramen. Udah beres, udah selesai. Jemurnya emak, beres-beresnya nih. Boleh atuh mak, 1. Hah? Kameramen mau? Beneran? Icing, kok mas wang dirayu nu gaduh nanya. Pak, Ya. tingali Mak. itu jambal Manigaraya. Atuh ieu mah jambal super pangsaena. Oh, hoyong. Ya, aya nu garing mak ya. Nah, ieu garing ya. Mana? Sok pasang. Larasnya kalau mak. Nuhun masihan, nuhun tos dibantuan. Kameramen, lihat. Dikasih 1. Ya udah tuh, sekarang masak yuk. Pulang, ayo. Ayo mak. Nuhun, mangnya. Nuhun mangga mak, hati-hati mak. Ciluk, Pak. Nah, kameramen, emak punya ikan gede banget nih. Tapi kali ini mah emak mau masaknya jambal roti aja ya. Nih ikannya buat kapan-kapan aja. Meni ageng kieu kameramen. Sok lepaskeun. Sok. Nah gitu, kameramen pinter dikasih sama siapa itu? Emak suruh jagain. Iya mah berat mak. Nih. Aduh, wanginya ini jambal roti kameramen. Ya udah, sekarang mah emak mau bagi-bagi tugasnya. Teteh, sudah potong-potong pete ternyata. Ma mau bikin tumis pete jambal roti nih Sadayana. Tapi kudu dipotong-potong dulu ya. Susah tuh kalau makannya segede gitu mah. Ma juga dibantuin teteh nyiapin petenya. Terus Ma punya tips nih. Sadayana. Nih, emak punya tips sedikit biar ikan jambalnya itu nggak terlalu asin. Nah, sekarang tuh ini mah tipsnya ala-ala emak ya. Kita rendam di air. Nah, seperti ini. Lalu emak kasih mecin sedikit. Terus aduk-aduk. Nah, biasanya emak diamkan itu ikan asin jambal rotinya kalau nggak 5 menit 10 menit. Sambil nunggu seperti biasa Sadayana, emak bikin bumbunya dulu ya. Bumbunya teh ada bawang sama cabai weh. Soal pedasnya sih selera ya. Kalau emak mau bikin yang super pedas. Kamu teh kalau bawa makan. Ninggalin kemana mak? Naon sih? Ninggalin aku mak. Mak ieu teh saha? Ih, anak emak. Kan kita anak tetangga, Neng. Ya udah atuh, sok. Apa mak? Biasa api. Bagian api ya mak. Iyalah, ayo sok. Ulu ada nih ngagetin emak wae. Gara-gara ikan asin emak sampai lupa ya ninggalin Adani di atas genteng. Maafin emak ya, kalau nggak gitu kan emak nggak dapet ikan asinnya. Kita makan bareng ya. Kalau sudah direndam tinggal goreng deh. Minyaknya kudu banyak sampai ikannya tenggelam. Karunyanya masih hidup tenggelam, udah mati masih tenggelam. Kalau udah panas minyaknya, goreng ikannya. Tapi jangan sering dibolak-balik, bisi hancur dagingnya. Diemin we sampai warnanya kecoklatan, terus baru bisa kita angkat. Selanjutnya tinggal tumis bumbunya. Masukin pete sama ikannya, lalu diaduk sampai bumbunya merata. Tah, coba kameramen. Kecium kan aromanya, lapar nggak? Tapi ulah dibagilah kameramen mah. Alhamdulillah matang juga Sadayana. Hayu atuh kita makan. Sadayana leuwih raos kalau makannya teh sambil ngeliwet kieu, nasinya ge masih haneut.
Hayulah Markicop, mari kita coba. Nih, kameramen, tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lagi nggak? Tuh kameramen, apa emak bilang kalau ikan jambal itu direndam pakai air sebentar lalu kasih mecin, rasanya asinnya berkurang. Terus rasa dari jambal itu pulen banget kameramen, enak pokoknya mah, bumbunya pas, pedasnya pas. Sadayana tahu nggak kenapa ikan asinnya disebut jambal roti? Soalnya daging ikannya teh lembut dan mudah hancur seperti roti setelah digorengnya. Tah, bener kan? Dagingnya langsung hancur, lembut pisan. Tapi rasanya, bukan kaleng-kaleng, pedesnya ge bikin hahu. Cocok lah buat yang suka pedes mah. Sadayana Raos Pisan. Oh, dasar kelakuan si Adani. Udah, daripada kayak budak leutik itu, mending bantuin emak tuh cari bahan masakan. Biasanya di sekitaran sungai ini banyak sekali tumbuhan liar yang bisa dimasak ya. Cari yuk, ayo cari. Kemana carinya? Ya, kita cari yuk, let's go. Pak, cari masakan dulu ya. Pak. Nah, kayaknya ada tuh di sebelah sana. Nah, kalau ini enak, ini bisa dimasak. Di dalam hutan banyak tumbuhan yang bisa dimakan, tapi jangan salah pilih ya. Nah, daun yang emak mau petik ini bisa dimakan nih. Pinjam pesonya dong. Aduh. Nih, ini saya masak. Ini apa namanya? Namanya salempat. Salempat. Salempat dan ini salempat bukan salempak. Karena kan punya kamu itu. Daun yang emak petik ini namanya solempat. Ada juga yang menyebutnya salempat. Sekilas mirip dengan talas ya, tapi bentuk daunnya teh beda. Solempat juga suka dijadikan tanaman hias loh. Sok, coba lihat. Siapa tahu di pot halaman depan teh ada yang nanam solempat. Kalau lapar tinggal masak aja. Oh iya, ada pohon yang hampir mirip. Cuman ini mah beda, daunnya agak gede tuh. Dan batangnya juga agak coklat tuh. Beda. Hampir mirip, jangan sampai tuker. Ini soalnya nggak enak, takut beracun. Harus jeli ya Sadayana. Daun yang nggak bisa dimakan teh lebih lebar dan batangnya coklat. Daun solempat sudah cukup nih Sadayana, saatnya dimasak. Bapak juga udah berhasil jala ikan nilemnya, makin komplit deh. Dapat banyak, Pak. Lumayan. Iya. Lumayan juga dapat tuh. Untuk yang dimasak, yang enak itu daunnya hijau, rangkanya juga hijau. Kalau yang merah itu nggak enak, ini gatal. Nah, untuk daunnya juga tuh jauh banget kan, kalau yang ini kecil yang bisa dimakan. Kalau yang ini besar banget. Tapi sebelum dipotong harus tuh seperti ini, dibersihkan dulu kulitnya. Tuh, mirip banget kan sama daun talas. Lanjut, mau potong kecil-kecil ya batang selempatnya. Kalau yang masih muda, daunnya bisa dimasak. Tuh contohnya kayak gini, agak kuning. Pokoknya daun paling muda. Nah, buat bumbunya, Mak udah siapin serai, daun salam, gula merah, cabai rawit, jengkol atau beweh, terasi, bawang putih, lengkuas, bawang merah, dan yang paling penting si buah honje. Masak pakai tambahan buah honje biar bikin sayurnya jadi terasa asem seger gitu. Ulek semua bumbu kecuali honje, daun salam, serai, jengkol dan lengkuas. Bagian yang ini digeprek terakhir ya. Masukkan dalam air yang mendidih. Setelah itu baru masukkan solempatnya. Jangan direbus terlalu lama, 5 menit aja supaya batangnya teh masih terasa keras renyah. Aduh, angkat. Yap. Pas, panas. Ayo, siuk.
Panas. Ini ikannya nih. Nggak sabar. Saya duluan. Duh, Sadayana, ini mah raus pisan atuh. Apalagi ada si Honje yang bikin seger, ditambah baweh alias jengkol. Rasanya manis banget, halus apa ya? Halus. Tuh, si Adani aja sampai lahap gitu. Mantap surantap ya. Sadayana, kali ieu mah mau bertualang di tanah 1000 budaya Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di kampung Moranale, Bajawa. Sadayana, nih sekarang mah lagi baca apa nih mama? Pakai pakaian adat Bajawa, kameramen. Hari ini sitting cantik. Hari itu ada acara reba. Reba merupakan acara adat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, alam, dan para leluhur atas hasil panen mereka. Dilakukan setiap 1 tahun sekali. Biasanya mah di awal tahun, tergantung pemegang adat setempat. Beberapa orang membawa daun uwi dan kayu sua ke bo atau lumbung, lalu digantung bersamaan. Momen ini nu paling ditunggu ya, karena semua keluarga berkumpul untuk bersilaturahmi, baik yang tinggal di dalam atau luar kampung, sekaligus melestarikan adat dan budaya. Bagi-bagi apa? Ini apa, Mak? Kameramen, ini untuk mana? Pati. Semuanya harus dapatnya Sadayana, mulai dari anak kecil nepi ke orang tua. Dan kami depan setia. Mama, senang pisan Sadayana. Ini momen tradisi di Bajawa yang pertama emak ikuti. Meriah dan penuh kebersamaannya. Sadayana, sekarang Itu supaya jangan sampai ada yang terlewatkan. nasinya aja ya. Tetap mengikuti. Tarian ieu salah satu kebudayaan khas yang tetap bertahan. Namina teh tari Owi yang dan jadi bagian upacara reba. Aya nu membawa sua atau pedang panjang, aya oge yang bawa tuba, tongkat warna-warni yang dihiasi bulu kambing. Warga berkumpul, menari dan berputar di tengah kampung. Dipimpin tetua adat melambangkan semangat kebersamaan dan persatuan. Semakin lama ritmenya semakin kencang. Beberapa orang membawa batang jagung sebagai simbol berkah atas panen yang melimpah. Kalau misalnya kita sudah salah kaki, nanti di ini salah juga. Ya, lihat baik. Jadi gitunya Sadayana, tarian dan nyanyian Owi teh harus dilakukan dengan sepenuh hati. Hentakan kaki harus selaras dengan iramanya. Maklum, makan belum pernah ikut, jadi masih belajar gitu. Seru pisan Sadayana. Ayo kameramen ikut joget. Tarian ini teh berlangsung sampai malam hari dengan jeda waktu istirahat. Nah, selagi di sini, Mak mau ikut kegiatan para mamah sehari-harinya. Hayu atuh Sadayana temenin Mak.
Mak, di mana sih Mak? Mak di sini. Nih. Mak, Di sini kameramen. mana sih Mak? Di sini Mak lagi ini nih ngambil peluk kamu. Mana? Sini. Nih, ada kan? Ngapain sih Mak? Hah? Nih, Emak sama Mama ambil peluk kamu. Ya lama. Emak tunggu tadi ngomong-ngomong. Ya udah, Emak ajak Mama aja. Udah, Emak udah telepon ke acara. Susah kalau pakai sarung ke sini masuk. Sayuran itu tuh salah satu sayuran khas Bajawa ya. Sayuran labu. Pucuk labu. Sayuran pucuk labu itu kameramen, ini tuh adalah sayuran khas Bajawa ya. Dan kalau musim hujan seperti ini Mama ya subur, limpah melimpah ruah. Terus si daunnya sama si buahnya pun hijau. Beda sama kalau musim panas ya Mama. Kalau musim panas banyak yang kering, daunnya kuning, buahnya pun agak kuning. Iya kebun penuh pisan sama tanaman labu nu tumbuh liar merambat. Kayaknya mah ya kalau aya nu main petak umpet di dieu nggak bakal ketahuan sadayana. Daun labu yang diambil teh bagian pucuknya wenya. Di Bajawa, daun pucuk labu jadi menu sayuran sehari-hari. Soalnya teh tanamannya melimpah. Udah gitu rasanya geraus pasti. Jadi mari temani sama mama ini. Namanya Mama siapa? Mamina dan Mama Yuliana. Selain menu suwi sapi ringu, emak mau masak tumis daun pucuk labu hasil petik-petik tadi. Emak bikin bumbunya heula dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jahe yang diulek halus. Sadayana. Nah, kameramen, emak sekarang tuh mau masak suwi sapi ringu. Tapi emak masak tumisan dulunya sebelum masak suwi sapi ringunya. Tumis daun labunya cuman pakai bawang putih, bawang merah, dan cabai yang diiris ya. Kalau bumbu udah ditumis, masukin daun labu dan bumbu penyedapnya. Kalau sudah matang, langsung rebus santan untuk masak suwi sapi ringunya. Zaman baheula mah di sini jarang pakai minyak dan santan teh jadi yang utamanya. Masukin bumbu nu diulek, irisan cabai, lengkuas, sereh, daging sapi cincang, bumbu kunyit, bumbu penyedap, lalu diaduk nepi tercampur merata. Terakhir, nu paling pentingnya, daun jeruk purut yang emak bagi beberapa bagian. Sesuai naminanya, suwi sapi ringu artinya daging sapi yang dimasak dengan bumbu daun jeruk. Iya aromanya, khas pisan sadayana. Tunggu sampai santannya asat, lalu siap untuk disantapnya. Rasanya enak banget kameramen. Sadayana, kameramen, suwi sapi ringunya udah mateng. Sekarang kita makan Mama. Udara di Bajawa ieu teh dingin, pisan sadayana. Asa teh bikin lapar terus gitu dan enaknya makan makanan nu hanut. Sadayana, ternyata pucuk daun labu dimasak tumis, dibarengin makan sama daging sapi ini. Terus nasinya nasi jagung. Rasanya enak banget kameramen. Terus sadayana, kalau di sini itu kalau belum ngecobain daun pucuk labu ini berarti belum sah ya Mbak ya. Harus karena ini salah satu makanan khas Jawa ya. Perpaduan nu mantap surata biasa sadayana. Aya renyah, gurih, dan aroma nu harum pisan. Makin terasa nikmat dimakan bareng sama mamah-mamah di sini.